Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Olivia di kelas 11 IPA 5, asal sekolah SMA Negeri 1 Citerap. Hari ini saya akan membuat rancangan praktikum transfer membran berupa difusi dan osmosis. Nah, yang pertama saya akan membuat praktikum difusinya terlebih dahulu. Tujuannya itu untuk membuktikan peristiwa difusi melalui teh celup. Yang pertama ada alat dan bahan. Di sini saya pakai 2 gelas yang bening supaya kelihatan. Selanjutnya ada 2 teh celup untuk dimasukkan nanti. Lanjut, di sini ada 2 air. Di sini saya siapkan air panas dan juga air dingin. Dan ini alatnya ada pengaduknya. Di sini saya pakai sumpit. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke cara kerjanya. Yang pertama itu tuangkan air. Yang satu air dingin secukupnya, dan yang satu lagi air panas secukupnya juga. Ya, sudah. Selanjutnya masukkan 2 teh celup ke masing-masing gelas yang ada air panas dan air dinginnya. Terus kalau sudah, ditekan-tekan memakai pengaduk kayak gini supaya dia tenggelam gitu. Nah, ini jika sudah, saya akan tunggu selama 20 menit untuk melihat hasil yang signifikan. Jadi ini dia, kalian bisa lihat yang pakai air panas dan juga yang memakai air dingin. Di sini kita akan tunggu selama 20 menit untuk melihat hasilnya, dan akan saya upgrade lagi selama 10 menit ke depan. Bisa dilihat warnanya jauh beda. Bisa dilihat dari airnya, yang memakai air panas cukup cepat untuk teh. Jadi ini hasil yang sudah didiamkan selama 10 menit. Yang memakai air panas, warna coklatnya lebih nyata. Sedangkan yang memakai air dingin masih sedikit bening. Pengaduk yang dicelupkan ke dalam air dingin pun masih kelihatan. Sedangkan yang dicelupkan ke air panas cukup tidak kelihatan karena warnanya sudah coklat. Nah, di sini saya akan menunggu sekitar 10 menit lagi untuk melihat hasil signifikan. Jadi guys, ini hasil setelah 20 menit. Terlihat banget warnanya sangat berbeda jauh dengan yang air panas dan air dingin. Yang pertama yang air dingin, warnanya coklat tetapi coklat muda. Jadi tidak begitu nyata. Sedangkan yang air panas, dia coklatnya benar-benar nyata, dan bahkan tangan saya pun tidak begitu kelihatan. Sedangkan yang air dingin tadi, ini yang air dingin jauh banget. Jadi hasil percobaannya itu, jika kalian memakai air panas, maka warnanya akan semakin nyata. Tapi jika kalian memakai air dingin, warnanya pun tidak akan menyata. Di sini saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulan proses difusi ini karena adanya suhu. Jadi jika suhunya tinggi, maka proses difusi akan semakin cepat. Sebaliknya, jika suhunya rendah, maka proses difusinya akan semakin lambat. Sekarang kita akan lanjut ke praktikum osmosisnya. Nah, tadi sudah untuk difusinya, sekarang kita masuk ke osmosisnya. Tujuannya itu untuk membuktikan peristiwa osmosis melalui kentang. Lanjut ke alat bahannya. Sama ada 2 gelas, di sini saya pakai gelas bening supaya kelihatan. Di sini ada 2 kentang, ini 2 kentang yang sudah saya potong tipis seperti ini. Ini buat dimasukin ke sini. Ada air biasa, ini air biasa. Dan ada garam, ini saya pakai garamnya 1 sendok teh, dan ada pengaduknya saya pakai sendok. Sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Yang pertama itu adalah, pertama masukkan air biasa ke dalam gelas. Ini dikira-kira aja, jangan begitu penuh. Nah, ini sudah. Yuk kita masukkan garam ke salah satu gelas. Ini garamnya saya pakai semua, sekitar 1 sendok teh. Kalian terserah mau pakai berapa, ini secukupnya aja untuk garamnya. Selesai. Setelah itu, airnya ada garamnya diaduk perlahan agar garamnya larut. Seperti ini. Warnanya akan terlihat berbeda dengan air yang dikasih garam dengan air yang tidak dikasih garam. Lanjut, masukin 2 kentang. Ini kentang ke masing-masing gelasnya. Dan di sini saya akan menunggu sekitar 35 menit untuk melihat hasilnya nanti. Jadi ini dia. Terlihat bahwa yang dikasih garam atau tidak akan terlihat jelas beda warnanya. Yang dikasih garam agak butek dan yang biasa itu warnanya bening.
Ini hasil untuk 10 menit tadi, dan ini bisa kita lihat ternyata warna airnya hampir sama. Yang tadinya garam keruh, sekarang jadi sama dengan air yang tidak pakai garam, sama-sama menjadi bening. Nah, ini dia yang air garam, sedangkan ini yang tidak pakai air garam. Nah, ini juga kentangnya kita bisa lihat seperti ini kentangnya. Terus untuk yang tidak pakai garam seperti ini kentangnya, ini bisa dilihat sih kalau kentang yang itu agak-agak sedikit beda, dan kita akan menunggu lagi sekitar 20 menit lagi untuk melihat hasilnya. Oke guys, ini dia hasilnya. Jadi bisa dilihat bahwa airnya ternyata makin sama warnanya yang dikasih garam sama yang tidak. Dan warnanya hampir sama, bening seperti ini, dan ini untuk kentangnya. Untuk kentangnya, yang pakai garam dengan yang tidak pakai garam itu sangat beda. Dan yang pakai garam ini dia melembek banget, benar-benar melembek, lembek banget sehingga bisa ditekuk seperti ini kentangnya. Sedangkan untuk yang tidak pakai air garam, jadi hasil percobaannya kentang bisa melembek karena adanya larutan garam, sehingga sel-sel yang ada di kentang itu akan hilang karena adanya larutan garam. Sedangkan yang tidak pakai garam pun tidak apa. Kesimpulannya itu adalah karena adanya zat pelarut ke dalam kentang tersebut. Jadi terima kasih sudah menonton video saya.